Roy, Begitu. cerita sedikit dong, kan itu Kak Roy ada 4 bisnis. Kalau misalnya tadi Kak Roy bilang every focusing bidang itu mesti 5 tahun, berarti itu 20 tahun dong Kak Roy. Maksudnya kita kan sekarang lagi berperang dengan waktu nih, balap-balapan nih. Betul. Uh, Kasih tips and triknya dong Kak Roy untuk teman-teman di sini yang mungkin sekarang karyawan dan berniat memang membangun bisnis ke depannya. Nah, ini mereka akan telat atau gimana ya, Kak Roy? Kalau misalnya Kak Roy bilang harus 5 tahun dulu untuk sampai Ya, mantap. untuk satu bidang bisnis ya. Saya mulai bisnis pertama 2008 ya. 2008 tuh saya mulai bisnis pertama, itu waktu saya kuliah ya, semester 3. Jadi kuliah saya semester 3 itu saya nggak bayar kuliah lagi ya. Kan beasiswa itu diskon ya, diskon 60% ya. Jadi 40%-nya bayar, itu pun masih susah. Tapi semester 3 saya udah bayar kuliah sendiri ya. Jadi saya posisi sekarang belum pernah bekerja ya, di perusahaan belum pernah. Jadi memang benar-benar darah murni ya, darah E ya, entrepreneur ya, darahnya kan A, B, C, ini E. Jadi belum pernah ya, masih agak ngawur-ngawur gitu kan, belum ada sistem. Nah, tapi dari sana kita terbentuk ya, dari sana kita terbentuk. Jadi 2008 mulai bisnis. Buat teman-teman sih, seharusnya kalau menurut saya ya, apalagi teman-teman yang sudah posisi sekarang udah bekerja, punya job di suatu perusahaan, anggap aja teman-teman punya minimal jam terbang di sana. Anggap aja jam terbang udah terbentuk, udah tahu kan ya ini pasarnya gimana, knowledge-nya sudah ada, skill-nya udah terbentuk, udah enak, lebih enak daripada teman-teman yang langsung terjun di dunia bisnis. Jadi udah ada skill, koneksi juga sebagian udah ada ya kan, customer udah ada ya kan, lalu juga yang namanya supplier juga kurang lebih juga ada. Nah ini kesempatan lebih bagus buat teman-teman. Tapi jangan langsung tiba-tiba merintis bisnis, itu yang susah ya kan. Biasanya untuk komunitas digipreneur itu biasanya saya merekomendasikan untuk teman-teman melangkah di 2 kaki ya. Yang pertama adalah punya job, yang kedua juga punya bisnis ya. Dari sana ketika teman-teman punya bisnis dan juga punya job, income tetap aman. Yang namanya entrepreneur kan income-nya naik turun ya. Naik turun, naik turun, naik turun ya. Tiba-tiba bisa meningkat. Untuk meningkat itu kan butuh waktu. Kalau kita langsung switch sebagai entrepreneur murni, itu saya rasa sih nggak aman ya, apalagi zaman sekarang kebutuhan tinggi ya. Teman-teman juga perlu yang namanya ada yang sudah menikah, ya kan? Ada yang sudah punya cicilan, nah itu lagi, apalagi itu. Nah, itu kan butuh yang namanya income tetap. Jadi bisa 2 kaki dulu. Ketika nanti bisnisnya sudah mulai besar, dan bisnisnya misalnya, minimal kalau saya sih di komunitas saya, minimal income bisnis itu 3 kali dari income sekarang ya, jadi income sebagai employee. Kalau sudah 3 kali lipat, nah itu waktunya teman-teman mau fokusin, mau mulai full untuk jadi seorang entrepreneur, boleh. Nah itu kan ada kuadrat itu. Kuadrat kalau yang di aliran Robert Kiyosaki, itu kan ada kuadrat E, S, B, sama I, ya kan? Sebagai employee dulu, 2 kaki ke kuadrat B, B-nya income-nya 3 kali, nah mulai fokus di B. Setelah fokus di B, jangan lupa untuk fokus di I. Karena ini penting banget ya, karena kita kan nggak mau kerja terus-menerus ya. Yeah. Jadi kalau kita sebagai B itu sebenarnya waktunya itu kurang sekali ya. Saya, kalau orang teman-teman yang di luar sana, kok enak ya jadi entrepreneur ya? Sebenarnya lebih enak lagi jadi investor. Jauh lebih enak. Nggak perlu kerja, tapi duitnya kenal gitu. Jadi duitnya masuk dompet, tapi kita nggak perlu kerja. Itulah investor ya. Investor banyak ya. Dengan franchise, ya kan, setelah teman-teman making money, teman-teman bisa investkan di saham, apalagi saham sekarang lagi murah-murah kan. Lagi pandemik ini waktunya obral ya, waktunya obral. Juga bisa invest di properti. Nah, itu jadi kuadrat I. Alirannya seperti itu, Mbak Elma. Kita di employee dulu, lalu kita 2 kaki, setelah bisnisnya besar, kita masuk di kuadrat B, business owner. Business owner besar, jangan lupa untuk masuk kuadrat berikutnya, naik level ya, sebagai kuadrat I, investor. Nah, dengan kita kuadrat I, kita bisa merasakan yang namanya time freedom. Jadi bukan cuma money freedom aja, bukan cuma yang namanya financial freedom. Entrepreneur bisa merasakan yang namanya money freedom, financial freedom, tapi time freedomnya nggak bisa, susah sekali time freedom. Tapi kalau kuadrat I kita bisa financial freedom, kita juga bisa time freedom. Kita mau jalan-jalan di luar 1 bulan, boleh. Kita mau jalan-jalan di mana, nggak ke kantor selama beberapa bulan, boleh. Itu kalau kita di kuadrat I. Oke. Begitu, Mbak Alma. Iya Kak, boleh.